Kembali lagi pada channel Biologi Teaching. Biologi itu menyenangkan. Pada part 2 ini kita masih membahas tentang metabolisme. Sekarang kita akan melanjutkan tentang anabolisme. Anabolisme yaitu adalah proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana atau proses penyusunan senyawa organik dari zat-zat anorganik, yang dimana proses ini membutuhkan energi dan mengeluarkan panas atau disebut dengan endergonik. Anabolisme dikenal juga dengan nama asimilasi atau sintesis, yaitu anabolisme adalah merupakan proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Proses ini umumnya menggunakan energi tinggi. Contohnya adalah proses fotosintesis. Selain fotosintesis, ya di sini ada contoh anabolisme karbohidrat, yaitu yang pertama yaitu adalah gluconeogenesis, yaitu adalah proses pembentukan karbohidrat dari molekul-molekul non-karbohidrat. Kemudian yang kedua, fotosintesis itu sendiri, yaitu adalah proses pembentukan karbohidrat dengan bantuan energi cahaya atau foton. Baik, kita akan bahas yang pertama ya tentang gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari zat yang bukan karbohidrat. Proses ini dapat terjadi pada hewan, tumbuhan, jamur, hingga bakteri. Pada manusia, pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat terjadi pada hati dan ginjal. Sumber energi utama tubuh kita yaitu adalah glukosa atau yang kita kenal dengan gula. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis kita tahu bahwa reaksinya yaitu adalah 6CO2 plus 6H2O akan dirubah menjadi C6H12O6 plus 6 oksigen. Di mana pada proses fotosintesis ini kita tahu bahwa H2O akan dirubah menjadi oksigen atau menghasilkan oksigen yang kita kenal dengan reaksi terang. Sedangkan CO2 akan dirubah menjadi C6H12O6 yang kita kenal dengan reaksi gelap. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang yaitu adalah reaksi yang membutuhkan cahaya matahari, di mana H2O atau air akan dirubah menjadi oksigen. Proses reaksi terang ini terjadi pada tilakoid ya, atau grana yang ada pada kloroplas. Terjadi proses fotolisis atau pemecahan air sehingga dihasilkan oksigen. Jadi, oksigen dihasilkan dari air ya, atau H2O. Reaksi ini tergantung pada cahaya matahari untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia berupa ATP dan NADPH. Jadi hasil fotosintesis pada reaksi terang ini menghasilkan ATP dan NADPH yang nantinya akan dipakai untuk reaksi gelap. Nah, sekarang kita akan membahas tentang reaksi gelap. Reaksi gelap di sini adalah pengubahan CO2, karbon dioksida, dirubah menjadi gula ya, atau C6H12O6. Terjadi pada stroma
kloroplas. Jadi proses ini terjadi pada stroma kloroplas. Reaksi yang dapat atau bukan harus berlangsung dari dalam gelap karena enzim-enzim untuk fiksasi CO2 pada stroma kloroplas tidak memerlukan cahaya, tetapi membutuhkan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari proses reaksi terang menggunakan daur Calvin atau daur reduksi karbon, daur C6. Jadi pada proses reaksi gelap ini yang akan menghasilkan NADPH, ADP, dan fosfor, yang dimana nanti akan dipakai kembali pada siklus selanjutnya, yaitu reaksi terang kembali. Demikian penjelasan tentang metabolisme. Semoga bermanfaat.